بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah birahmatihi yatarham ibadul mu'min. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit dan banyak itu relatif. Makanya kenapa dalam ungkapan bahasa Arabnya itu pola katanya itu fa'ilun, qalilun, menunjukkan hal yang relatif. Yang mana yang sedikit itu dan mana yang banyak itu relatif itu. Bahkan ada orang Arab gunung ngadua, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dari kelompok yang sedikit itu. Ditegur batur mah yang loba, ya sayang seutik. Rupanya beda antara yang negot dengan yang berdoa, persepsinya itu. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang tersisa. Sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa judul pembahasan tempo hari itu adalah tarawih, yang merupakan salah satu nama daripada sholatul lail. Jadi hakikatnya itu juga. Hanya bagaimana keadaan sehingga sewaktu-waktu sholatul lail itu disebutnya sholatul tarawih. Sewaktu-waktu disebutnya qiyamul Ramadan. Sewaktu-waktu disebutnya tahajud. Jadi nanti tergantung persepsi yang menggunakan kata-kata itu. Tetapi kesemuanya itu kembali kepada masalah pokok. Bahwa al-asma'u la tughayyirul haqa'iqa. Nama tidak merubah hakikat yang diberi nama. Jadi hakikatnya pekerjaannya itu juga. Tarawih, tahajud, kemudian qiyamul Ramadan, itu semuanya dilakukan malam hari. Ada yang dilakukan awal malam, ada yang dilakukan tengah malam, dan umumnya itu biasanya Rasulullah lakukan itu akhir malam. Oleh karenanya di sini kita lihat ada satu batasan, ada satu kaidah yang mengungkapkan syar'u man qablana syar'un lana. Syar'u man qablana, syariat umat yang sebelum kita, syar'un lana, juga adalah syariat bagi kita. Dalam arti diberlakukan selama tidak dihapus, selama tidak dimansuh. Ada syariat Nabi Musa dan umat Nabi Musa berlaku pada zaman Isa. Kemudian berlaku juga pada zaman Nabi yang terakhir. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Seperti pada hadis nomor 8 yang akan kita bahas. An Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbas siyami ilallah siyamu Dawuda. Wa ahabbas salati ilallah salatu Dawuda. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nah, ini barangkali peninggalan syariat Daud yang ternyata sampai melalui Musa, melalui Isa, dan sampailah kepada Nabi yang terakhir. Hanya biasanya yang lebih dikenal peninggalan Daud itu saumnya. Saum Daud. Rasanya sholat itu kurang memasyarakat. Sholat Daud itu. Padahal justru ini yang kita lakukan. Dan banyak yang kita lakukan. Dalam hal ini tentu dapat kita perhatikan. Yang berbeda itu adalah hukumnya. Dari segi fardiyahnya atau nadidiyahnya. Mungkin untuk umat yang terdahulu ini hukumnya fardu. Tetapi untuk umat yang kemudian hukumnya adalah mandub, sunnah. Tetapi pekerjaannya sama. Meskipun itu adalah fardu untuk umat terdahulu atau kemudian mandun untuk umat yang kemudian. Tetapi dari segi kaifiyahnya sama. Tetapi ada juga yang kaifiyahnya tidak sama. Tetapi dari segi fi'lun secara mutlak, dari segi pekerjaan secara global itu berlaku. Seperti aqimus sholata. Itu kan berlakunya aqimus sholat wa atuz zakata kalau kita perhatikan ini ditujukan kepada Bani Israel. Tetapi di kemudian hari aqimus sholat wa atuz zakata sering digunakan oleh kita. Nah, ada kemungkinan iqamus sholata atuz zakatanya sama. Tetapi ada kemungkinan kaifiyahnya, tata laksananya, atau mungkin hukumnya yang berbeda. Seperti di sini dikatakan, inna ahabbas siyami ilallah siyamu Dawuda. Seolah-olah di sini menunjukkan bahwa saum Daud itu wajib. Karena paling disenangi. Kenapa? Karena saum yang dilakukan oleh kita bukan saum Daud yang wajib itu, tetapi saum Ramadan. Sedangkan saum Daud yang diberlakukan oleh kita adalah hukumnya tatawwu. Hukumnya sunnah. Berdasarkan pernyataan Rasulullah. Ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ma faradallahu alayya minasyam. Saum apa yang dipardukan kepadaku? Dengan tegas Rasul menyatakan saum Ramadan. Kata orang itu, hal alayya guiru. Adakah yang wajib atasku selain itu? La. Illa anta tawwa, kecuali kau mau melakukan yang sunat. Nah, jadi untuk syariat Nabi dan umat yang terakhir, saum yang dilakukan oleh Daud itu adalah ternyata termasuk pernyataan la illa anta tawwa. Kalau begitu hukumnya adalah sunnah tatawwu. Kenapa? Karena yang fardu adalah saum Ramadan.
Hal ini pernah dianjurkan oleh Rasulullah ketika ada seorang sahabat dilaporkan oleh istrinya melalui sahabat yang lain bahwa istrinya itu adalah mutabadzilatan. Artinya seolah-olah sudah tidak ada semangat untuk berhias apa adanya, pakaian dan lain sebagainya. Ditanya oleh saudaranya, kenapa engkau berperilaku seperti ini, tidak seperti sebelumnya? Jawabnya, ya ini sebab saudaramu sudah tidak ada gairah terhadap diriku. Malam sholat, siang saum. Nah, ini kan orang yang getol itu. Untuk apa? Sudah tidak aku diperhatikan karena siangnya saum, malamnya sholat, semalam suntuk. Nah, barangkali inilah ketika sampai kepada Rasulullah. Rasul bukan memujinya. Dah, iya ahli surga mah iya. Bukan. Justru Rasulullah ditegur. Perhatikan oleh engkau. Matamu saja itu punya hak. Inna li'ainika alaika haqqan. Matamu punya hak yang wajib diperhatikan olehmu. Bahkan secara global beliau menyatakan wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Tubuhmu itu mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh kamu. Wa li zaujika 'alaika haqqan. Dan istrimu pun itu adalah punya hak yang wajib diperhatikan oleh engkau. Bukan aku melarang saum. Kalau mau, lakukanlah saum tidak tiap hari. Sehari saum, sehari buka. Dan perlu kau ingatkan, aku pun tidak semalam suntuk sholat. Aku sholat dan aku pun tidur. Nah, barangkali inilah yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa bukan hanya suami yang punya hak, tetapi istri pun punya hak yang menjadi kewajiban suami. Diperhatikan hanya kan sekedar nafkah. Akan tetapi juga keperluan-keperluan biologisnya perlu diperhatikan. Ini baru yang dikatakan adil. Karena di kita kan seringnya kalau dikatakan adil itu punya istri lebih satu. Kalau istri lebih dari satu, baru ada ungkapan adil. Padahal, satu istri pun wajib adil. Fa'in hitum ala ta'dilu fawahidatan. Jika kamu takut tidak bisa berbuat adil, satu saja punya istri teh. Artinya, satu pun wajib adil. Kalau tidak bisa adil, satu pun jangan. Tapi tidak mustahil ya Pak. Mustahil begitu. Nah, maka dalam hal ini berlakulah seperti saum yang dilakukan pada masa Daud dan umatnya. Demikian pula sholat. Meskipun sholat ini termasuk sholat tatawu, tetapi dari segi kaifiahnya waktunya ternyata diikuti oleh Rasulullah. Bagaimana itu? Kaifiah sholat Daud. Kana yanamu nisfal laili. Beliau tidur setengah malam. Wa yaqumu sulusahu. Kemudian bangun atau sholat sepertiganya. Wa yanamu sudusahu. Dan tidur lagi 1/6.
Nah, timbul pertanyaan bagaimana kaifiahnya. Inilah seperti yang Rasulullah lakukan. Bahwa sholat pada akhir malam itulah yang paling disukai. Sholat malam di akhir malam, inilah yang termasuk afdolu. Dalam arti boleh pada awal malam. Tetapi akhir malam tetap afdolu. Lebih fadlun, lebih utama, bukan lebih afdol. Lebih fadlun, itu disebutnya afdol. Kenapa? Afdolu itu artinya lebih. Jadi kalau pakai lebih, tidak lebih itu jadinya. Lebih afdol artinya jadi tidak itu. Makanya jangan pakai lebih kalau afdol. Dia mengarah langkung afdol, jadi itu. Barangkali jadi Nabi juga pernah mengajarkan perperan itu. Dan memang dalam Quran juga sudah diungkapkan. Ada setengah, ada seperenam, sepertiga, seperempat yang berhubungan dengan ilmu waris. Jadi sebetulnya kalau dikatakan bahwa kami kaum yang tidak bisa menghitung itu pada umumnya. Nah itu. Buta hitungan, tapi bukan berarti Rasul buta hitungan. Kami umumnya begitu. Kalau malam itu kita bagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena kita lihat pernyataan Rasulullah nisfal laili sudusahu dengan sudusahu. Nah, di sini kita lihat adalah ungkapan sudusnya, seperenamnya. Setengah bisa masuk kepada 6. Kemudian 3 pun bisa masuk kepada 6. Makanya apabila beliau tidur setengah malam, berarti kalau malam itu dibagi 6, kalau malam itu dibagi 6 bagian, maka tidur yang beliau lakukan adalah kira-kira setengahnya daripada bagian 6 itu. Nah, timbul pertanyaan, yang mana itu? Perhitungan malam itu. Begitu terbenam matahari, itu sudah malam. Begitu terbit fajar, itu sudah siang. Katakanlah, kalau terbenam matahari itu pukul 6 petang. Kemudian terbit fajar pukul 6. Jadi dari 6 kepada 6, 12 jam. Nisfahu setengahnya, berarti tidurnya 6 jam. Ini kan tidur yang ideal itu tuh. Antara 6 sampai 8 jam itu tidur yang ideal. Kemudian beliau sholat sepertiganya. Sepertiga daripada 12 berarti 4 jam. Nah, kalau kita hitung itu mulai